ekspansi kemana-mana, identitas kita ada. Ya. Nah ini ciri-ciri orang-orang Indonesia. Ya. Kemanapun orang Indonesia itu berkelana, ya, mencari pekerjaan termasuk jadi TKI, tidak ada yang menetap di tempat lain. Jarang sekali. Biasanya apa? Mereka pasti kembali. Ya, pernah tinggal kerja ya, mulai tahun 70-an di Arab Saudi. Ya ketika tua pulang ya kembali. Ya, ke Eropa, ke Amerika. Ya. Itu ceritanya Hasan Tiru. Ya, itu ke Swedia, jadi warga negara sana. Ketika tua mau meninggal, balik ke Aceh. Itu karakter orang kita yang sulit berubah. Artinya apa? Nalurinya cinta tanah air Nusantara ini alamiah gitu. Dan itulah yang saya kira mengilhami pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Kenapa mereka cinta tanah air dan seterusnya. Gitu. Apalagi pesantren-pesantren itu adalah lembaga pendidikan untuk kaderisasi anak-anak bangsa. Itu yang ditegakkan oleh keluarga kerajaan. Jadi ini orang-orang Belanda itu selama ini keliru memandang dan memaknai pesantren. Ya, mereka menganggap para kiai itu adalah golongan agamawan. Oh bukan. Ya. Gelar kiai itu gelar kebangsawanan, bukan gelar keagamaan. Ya, gelar kebangsawanan. Itu sebabnya sejarah pesantren itu selalu terkait dengan kerajaan. Pasti keluarga kerajaan. Sunan Ampel, keluarga kerajaan Mojopahit mendirikan pesantren. Sunan Giri, loh kerajaan Belambangan beliau. Singgasana Belambangan, Tinggiri sana, namanya Giri Kedaton, diangkut dibawa ke Gresik. Karena itu diberi nama Giri Kedaton. Dan Sunan Giri, ya, yang nama aslinya Raden Paku, mendapat gelar Prabu Satmoto. Tidak mungkin orang punya gelar Prabu itu kalau bukan raja. Nanti juga begitu, di Pengging, ya, ketika Raja Andayaningrat meninggal digantikan putranya Kebu Kenongo. Ya, Kebu Kenongo meninggalkan keraton, mendirikan pesantren ya, dengan 700 orang santri, dan beliau mengubah nama dari Kebu Kenongo menjadi Ki Ageng Pengging. Itu nanti cucunya Pangeran Benowo ketika meninggalkan Keraton Pajang mendirikan pesantren Parakaan di Temanggung. Bahkan pesantren Melangi kita bisa tahu, oh ini Kiai Nur Iman yang mendirikan. Loh beliau itu kakaknya Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi hampir semua pesantren itu didirikan keluarga kerajaan. Itu sebabnya naluri mereka sebagai keluarga kerajaan itu tetap terjaga. Jadi kewajiban semua keluarga kerajaan itu untuk njogo tentreming projo itu naluri dimiliki para kiai. Ya. Jadi itu yang membedakan. Jadi kiai itu bukan agamawan, tapi keluarga bangsawan kerajaan. Itu nanti bisa kita lihat silsilah kiai itu ke atas. Oh nanti pasti nyambungnya ke kerajaan. Itulah kenapa rasa kecintaan pada negara ini, pada bangsa ini dan seterusnya itu ada pada pesantren pewarisan itu. Dan sistem-sistem feodalisme yang diberlakukan di kerajaan-kerajaan zaman dulu sampai sekarang masih kita lihat itu di pesantren masih ada ya, nilai-nilai feodal. Dan kita asal tahu nilai feodal ini justru yang paling mampu bertahan menghadapi gelombang perubahan zaman. Eropa itu sampai sekarang bisa feodalisme, ya, nggak mau mengubah. Ya, dari kerajaan, ayo kita rubah jadi republik. Enggak, buktinya mereka masih mempertahankan kerajaan.
Jepang itu maju begitu masih mempertahankan feodalisme kerajaan semuanya. Ya. Jadi itu yang kita pahami dari kenapa di pesantren itu kecintaan pada negara ini luar biasa. Kenapa? Ya, karena sebagai keluarga kerajaan mereka punya kewajiban untuk mempertahankan tanah air ini. Karena itu lagu-lagu Subhanul Waton itu kan cintaan tanah air gitu loh. Di situ itu naluri memang alamiah. Ya. Dalam konteks Indonesia sudah menjadi nation state ya, dalam negara kebangsaan gitu. Apakah Pancasila itu kemudian merepresentasikan sekian nilai sejarah panjang Nusantara sebagaimana tadi disebutkan? Iya, saya kira sama. Jadi kan itu bukan ciptaan Bung Karno, bukan. Tapi Bung Karno memandang ada nilai-nilai tertentu di sini sebetulnya. Ya, itulah yang kemudian dirangkum Bung Karno menjadi 5 sila. Ya, lama. Ketuhanan yang Maha Esa. Nggak ada. Ya. Kerajaan yang tidak beragama itu zaman kuno itu kerajaan berdasarkan agama. Ya. Itu sebabnya kitab Desa Warnana itu disebut dengan nama Negara Kertagama. Negara yang diatur oleh agama. Termasuk nanti kitab suci, kitab hukum pidana perdata zaman Mojopahit, Kutara Manawa, itu juga merupakan kitab yang dasarnya kitab suci. Ya, dari Weda. Kita lihat itu hubungan-hubungan itu. Kenapa di dalam Kutara Manawa itu yang diterapkan zaman Mojopahit itu seorang pencuri potong tangan. Ya, jadi jangan keliru. Potong tangan itu Islam. Ya, enggak. Zaman Mojopahit sudah diterapkan itu di sini. Dan dasarnya beda. Ya, orang melakukan perzinahan, dibunuh. Ya, itu ada dalam bab Paradara itu ada. Memperkosa orang, dibunuh semua. Jadi ini dasar kenapa? Dasar-dasar agama, nilai-nilai itu. Jadi ini yang sering kurang dipahami orang masalah ini. Gitu. Dan termasuk kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Itu pengaruh agama Islam juga besar di situ. Ya. Persatuan Nusantara jelas, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, itu ya perwakilan. Ya. Kenapa? Sistem kekuasaan kita dulu itu diawali dari pemerintahan setingkat desa. Ya. Memilih kepala desa itu dilakukan langsung oleh rakyat penduduk desa. Ya. Dulu caranya sederhana, calon-calon kepala desa berdiri di lapangan, lalu yang milih itu baris di belakangnya. Itu sebabnya kepala desa yang menang adalah yang besar keluarganya. Itu jadi kepala desa. Itu tingkat pemilihan pimpinan. Memimpin rama, memimpin kepala desa. Di atas desa itu ada namanya wisaya. Semacam kapedanan begitu. Nanti dipilih kepala wisaya. Pangkatnya, jabatannya namanya buyut. Nah, yang milih kepala wisaya itu kepala desa. Bukan rakyat langsung, tapi kepala desa. Itulah dipilih kepala wisaya. Nah, nanti ini akan berkembang. Ya, tingkat ini, kepala wisaya, buyut-buyut itu, nanti pilih lagi seorang raka. Ya. Di situ ada rakai bekatan, rakai panunggal, itu dipilih oleh buyut-buyut ini. Nah, nanti kalau sudah bergelar raka, dia tidak lagi dipilih, tidak lagi memilih. Tapi apa? Dia harus mengembangkan kekuasaan dengan kemampuan dirinya sendiri. Kalau dia bisa mempersatukan raka satu dengan raka yang lain, maka dia akan digelari ratu atau datu. Ya, karena itu pemersatu Nusantara, ya, Mataram awal, itu namanya Rakai Mataram Ratu Sanjaya.
Hanya beliau yang punya gelar ratu karena mampu mempersatukan itu. Dan ciri ratu dalam keyakinan kekuasaan Nusantara yang terpengaruh ajaran Kapitayan, seorang ratu wajib memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Itu asli kekuasaan Nusantara, ratu. Ya. Nanti baru masuk pengaruh India, raja, yaitu India. Orang harus punya pengetahuan administrasi kenegaraan, mimpin negara, ya, leadership dan seterusnya itu baru. Tapi yang ratu ini enggak. Ya. Siapa saja yang punya kekuatan supranatural, kedikdayaan, kesaktian, maka dia yang akan jadi penguasa. Itu sebabnya dalam sistem kerajaan model ratu ini di Indonesia tidak dikenal putra mahkota, nggak ada. Kenapa? Hanya anak raja yang sakti dan dikdaya yang mampu merebut kekuasaan orang tuanya. Jadi itu konsep-konsep yang ada pada kita. Ya, termasuk nanti keadilan sosial macam-macam itu, ya itu tradisi yang sudah dijalankan oleh penguasa-penguasa zaman dulu. Ya. Ini yang membedakan kenapa Pancasila diterima, kenapa? Ya mereka melihat, oh iya ini fakta yang sebetulnya ada mulai zaman dulu. Ya. Dan itu hanya ada khas kebinekaan itu di Nusantara. Sekarang kan ini pluralisme, lu beda lah pluralisme dengan kebinekaan itu. Ya, kosakatanya beda sudah. Istilah-istilah beda. Ya. Itulah sebabnya Nusantara itu dengan kebinekaan itu yang kemudian dikembangkan di pesantren-pesantren. Itu ketika menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah seluas ini. Itu penghargaan terhadap kebinekaan terjadi. Ya. Umat Islam 85% di sini. Ya. Lebih besar daripada Mesir. Kenapa? Loh, Mesir itu 38% Kristen Koptik. Ya. Artinya umat Islam cuma 62%. Di sini 85%. Ya. Tetapi semua agama kepercayaan boleh hidup di sini. Ya. Bukan hanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, bukan hanya itu. Agama lokal, Kaharingan, Sunda Wiwitan, Parmalim, hidup kok sampai sekarang. Nggak ada yang ya, apa istilahnya mengungkit-ungkit, wah ini apa, tidak diperlu, nggak ada, dihargai semua. Itu memang begitu. Ini beda dengan cara pandang orang Eropa. Kalau orang Eropa nggak ada itu, kebinekaan itu nggak ada. Semua tunggal, semua apa istilahnya itu totaliter. Ya, itu sebabnya dalam fakta, ini kita bicara fakta. Di Eropa itu hanya ada 3 agama. Katolik, Kristen Protestan, dan Kristen Ortodok. Ya. Agama-agama bangsa Viking zaman kuno punah. Agama orang-orang Jermania, orang God, Visigoth, orang Frankia, agama sukunya itu hilang, nggak ada di sana. Kenapa? Gak mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Di sini sampai sekarang, ya. Mau dibandingkan ya? Antara apa kebinekaan itu dengan pluralisme tadi itu beda. Ya. Poinnya di mana ya? Poinnya, loh, kita penghargaan bahwa masalah itu adalah urusan pribadi masing-masing. Ya. Jadi kita meyakini itu. Ya. Di situ nggak ada paksaan, nggak ada penjelasan apapun. Yang penting ya sudah, nggak perlu ada konsep macam-macam. Kita sadar, ya sudah, kamu agamamu ini, agamamu ini. Kita hargai. Dari dulu seperti itu. Ya. Sampai zaman Mataram kuno, itu dibuktikan. Ketika Rakai Pikatan, Sang Jatiningrat itu kawin dengan Pramodawardhani. Rakai Pikatan agamanya Hindu, Siwa. Pramodawardhani, Buddha. Ya.
Pramuda Wardani membuat Borobudur, Rakai Pikatan membuat Prambanan. Kawin antara agama biasa di sini. Jadi itu sudah zaman kuno dulu.